proses yang paling tinggi itu adalah menjadi caleg ya Mbak, kalau menurut aku ya, kalau untuk mau membantu Indonesia nanti ke Betul depannya. sekali. 5 tahun ke depan loh, 5 years. Kita tuh bersaing itu sama negara lain. Menjembatani itu dan untuk mengekat itu, lelaki kan kadang butuh seorang sosok perempuan ya. Benar. Sosok istri yang memang mengerti banget. Kalau kita lihat Pak Ganjar punya track record yang luar biasa di fungsional, struktural, Yes. capability-nya. Pak Mahfud juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Balik lagi ya kita Mbak. Di mana? Ya, di Jurnal. Bersama Yeah. saya Zeni Rohayati. Dan bersama saya Piet Cynthia Mawar yang kemarin absen. Oh, langsung loh dia. Absen, mohon Paham. maaf ya teman-teman semua, kemarin kita belum bisa berjumpa. Dan hari ini ada kabar gembira karena dia lulus dong. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Zen dan teman-teman semua yang sudah mensupport. Alhamdulillah, saya juga ikut bahagia. Saya bahagianya itu karena orang tuanya berhasil mendidiknya dengan benar. Dan negara nggak rugi, karena itu beasiswa Mbak. Itu yang paling penting. Iya, ternyata tuh dia senior aku. Kenapa? Karena dia ternyata dulu udah pernah nyalek. Udah Mbak, tadi Mbak Zeni kan ceritakan, Pit kamu udah pernah nyalek belum? Udah pernah mengundurkan diri juga malah. Dua Udah kali pernah loh. nyalek, terus udah pernah mengundurkan diri juga. Nah sekarang luar kan kalau biasa. ngomongin nyalek Mbak, kita hari ini rumpi aja kali ya. Ya, kita hari ini ambiar. Ambiar lah. Mbak Zeni kebetulan kan sekarang lagi nyalek ya Mbak ya. Betul. Di DPR RI DKI 1 Jakarta Timur. Betul, Nah dan dari jangan kemarin ya, ini sebenarnya lagi mau aku tanyain ke Mbak Zen. Gitu ya? Itu banyak banget sekarang banner-banner, spanduk-spanduk itu di pinggir-pinggiran jalan ya. Itu foto lo semua Mbak. Serius? Serius? itu gimana? Memang kenapa sih? Kan yang gue tahu Mbak Zen ini kan awalnya profesional ya di bidangnya ya. Ya. Kenapa kok bisa mau nyalek itu sih? Hari ini gue di interview. Sekarang lo jadi nafsu ya Mbak. Sekalian promosi ya di Main benar. TV. Iya Piet, aku 25 tahun berkarir di multinational company. Terakhir itu headquarter kantor aku di Jerman, Munich ya. Wow. Jadi udah biasa lah ngomong wash gitu Was, ya. iya, benar. Dengan modal 25 tahun itu memberikan apa ya, ibaratnya modal ya. Bahwa kita punya capability, kompetensi untuk kali ini harus berkontribusi kepada bangsa. Satu-satunya cara memang harus seperti ini, Piet. Iya. Karena memang proses yang paling tinggi itu adalah menjadi caleg ya Mbak, kalau Betul. menurut aku ya, kalau untuk mau membantu Indonesia nanti ke Betul depannya. sekali, betul Karena ya sekali. kita harus memilih orang-orang yang baik dan juga sesuai di bidang masing-masing. Cocok. Batuk Mbak, Oke, kopi ya. mudah-mudahan ada sponsor obat batuk. Iya benar. Nah, artinya Mbak, selama ini nih, ini mungkin aku sharing kali ya Mbak ya, Ya, ngelihat kayak yang perempuan-perempuan ini ya, mungkin banyak yang bagus-bagus, tapi jarang sekali untuk diekspos. Dan aku kenal sama Mbak Zin bukan karena membaguskan ya, dan salah satu orang menurut aku cocok lah untuk Benerin mengambil kacamata jalan ini. dulu. Iya. Cocok Mbak mengambil jalan ini gitu loh Mbak. Gitu ya? Karena biasanya caleg-caleg perempuan itu kurang-kurang Mbak. Oh, kurang apa tuh? Ya kurang dari segalanya, hanya looks-nya saja nih jual. Aduh, aku juga looks-nya lumayan. Bener nggak sih Mbak? Menurut pandangan Mbak Zen Iya, gimana? itu tergantung dari cara pandangnya, Piet. Nah, tapi kalau aku memang fokus dengan adanya aku sekarang mencalonkan diri sebagai calon legislatif, ada banyak sacrifice. Salah satunya gue harus pensiun dini. Wow. Belum waktunya, tapi harus pensiun dini. Berarti atau memang berat tua. nggak sih Mbak? Berat. Karena dan kan itu- ini jadi caleg tuh sesuatu hal yang gambling ya, betul, menang atau kalah. betul. Kalau kalah betul. gimana? Ya udah, itu berarti Allah belum kehendak. Oke. Kalau menang? Kalau menang artinya kita udah luruskan hati dulu dong, gimana? Keren. Emang negara ini kan selalu gue bilang, Piet, kita kan sepakat, kita sama-sama orang yang mempunyai aktivitas sekarang ini karena kita mengusung Iya. pilihan Pak Gama, Ganjar Pak Gama, Mahfud. nomor Iya, 3. Nomor 3, artinya kita memang fokus untuk selalu di ranah itu, toh, di circle. Kayak kamu, nih, dia ini juga lagi sibuk banget. Hari ini kita ada yang naik Gojek lah, ada yang Aku naik Gojek, bela-belain naik Gojek nih, ya, biar dari kita Fatmawati tapping. kan, Dari gue Fatmawati dari ke Jakarta sini. Timur karena tadi ke Dapil kan untuk memberikan apa
ya konsolidasi Iya, dan tentu kita juga harus terus mengusung pasangan ini tuh supaya benar-benar ya surveinya itu ya selama ini ya entah kenapa ya padahal dia keren banget tapi kok bisa nomor 3. Karena kan sesuai sama nomor Mbak, jadi biar masyarakat ingat dulu 3. Itu bagian dari branding sebenarnya Mbak. Oh gitu ya. Gitu. Aduh, mudah-mudahan deh nanti pada saat pemilihan langsung. Amin, mudah-mudahan. Nah anyway Mbak, kalau misalkan maju nanti terus menang nih, kira-kira mau ngambil komisi berapa sih? Biar teman-teman muda nih pada tahu semua nih, di sana tuh ada komisi berapa aja. Ada komisi berapa aja ya, kayaknya di DPR itu lebih dari 12 komisi ya. Tapi aku memang tertarik di komisi 1. Oh 1 ya, BUMN bukan sih? Bukan. Oh bukan ya? Bukan, itu di ranahnya militer kan. Oh salah satu PR-nya itu banyak karena kita keluarga TNI kan. Tolong untuk TNI itu kesejahteraannya tuh diangkat. Karena kita tuh suka gini loh, kalau dipikir-pikir ya, kalau ngelihat orang-orang yang udah jadi ini kan orang-orang yang ya udah jadi gitu. Tapi padahal dari basic itu luar biasa perjuangannya gitu. Survive juga ya Mbak. Tapi kita lihatlah nanti komisi berapa aja. Yang penting lolos aja dulu. Oh iya, nomor 6. Nomor 6. DKI 1. DKI 1 Jakarta Timur. PDI Perjuangan. Terus ngomongin apa lagi nih? Jangan ke aku aja. Nah, ngomong-ngomong bentar gimana? Lagi mau ada debat. Oh iya benar, menarik banget ini debat cawapres, calon wakil presiden tanggal 22. Dan itu lokasinya di JCC ya Mbak ya? Iya. Kirain pindah ke Solo. Enggak mungkin pindah dong di JCC dulu. Malah aku pikir tuh di mall Mbak, biar di mall itu kayak seru gitu, rame gitu ya. Iya, tapi kalau di mall susah Piet. Nanti kalau ada yang gemes bisa lempar botol. Oh iya benar gitu. Dari atas ya. mungkin biar dunia persilatan ini mungkin rame. Iya, kira-kira menurut lo gimana nih? Ya pasti. Kalau kita pede banget dong dengan cawapres kita. Jelas. Luar biasa. Dan yang pastinya aku rasa Pak Mahfud juga sudah menyiapkan semua bahan-bahan ini yang cocok nih dan relate nih sesuai sama visi misinya Pak Ganjar Mahfud. Pak Ganjar, karena percepatan Indonesia unggul ini luar biasa. Benar. Dan dua pasangan kita yang kita cintai ini ya udah jangan diragukan lagi. Kompetensi, kapasitinya, track recordnya, experience-nya. Indonesia itu butuh itu. Serius, kalau kita kembalikan lagi ya, siapapun yang menonton di jurnal ini ya, sebenarnya itu tahu tuh, nuraninya itu tahu nih, mana paslon-paslon yang punya capability untuk memimpin bangsa. 5 tahun ke depan loh, 5 years. Kita tuh bersaing itu sama negara lain yang udah segitu banyaknya inovasi, bahkan piknik luar negeri. Nah kita masih ribut aja ya, bagaimana peraturan segala macam, benar nggak sih? Benar Mbak. Boleh nggak sih di sini menyampaikan karena kita sebenarnya paham apa yang terjadi. Tapi kalau menurut lo seru nggak sih nanti? Pastilah seru. Kalau gue udah nggak sabar pengen ketemu sama salah satu orang. Bukannya si Ted, enggak. Pak Mahfud. Pak Mahfud Mbak. Pokoknya nanti dari teman-teman muda ini Pak Ganjar Mahfud punya penampilan yang terbaik lah nanti. Kita nih sebagai pendatang, peserta ya yang akan menonton itu, kita udah akan mau menampilkan ketemu sesuatu. Di sana ya nanti ketemu di sana. Kita nanti ketemu di sana. Saya ikutan kok, Pier. Ikutan ya, di belakang ya. Oh iya Mbak, berkaitan tentang visi misi Pak Ganjar Pak Mahfud, aku lupa banget. Kemarin itu sempat rame ya dibahas sama beberapa media juga dan beberapa teman-teman dan di WAG. Itu berkaitan tentang internet gratis, salah satu programnya Pak Ganjar. Keren banget. Nah, internet gratis ini kalau menurut aku saat ini bahkan yang lebih penting ya Mbak, iya nggak sih? Benar. Daripada makan gratis, anggarannya 360 triliun yang nggak tahu lah ya itu duitnya dari serius, mana. 350 serius, wow. 360 triliun Mbak. Ya mending internet gratis. Internet juga nggak mahal-mahal banget, iya nggak sih Mbak? Kalau misalkan kita makan gratis nih Mbak, ya nanti yang di rumahnya itu nggak makan dong. Ya betul banget ya, kita ya kan? tuh mendingan kita pakai internet aja sekarang. Bekerja bisa pakai internet semuanya, bahkan kalau pada saat kita COVID pandemi semuanya kan pakai internet. Yang nggak punya akses kayak device kayak handphone segala macam mau nggak mau juga harus punya. Yes, nah betul. Koneksinya pakai internet, sebenarnya itu smart banget.
pilihan yang jitu. Kalau makan gratis, hati-hati kolesterolnya ya. Terus jadi Aku kalau itu mau komen lah, makan gratis tapi makanan Padang enak lah Mbak. Tiap hari makan Padang. Menu cateringnya Padang mulu ini. Tunjang, kikil, babat 1 minggu kayak gitu, kolesterol. pembunuhan massal ya. Tolong deh ya, mungkin sesuai ukuran ya Bebe ya. Tapi jangan main nanti dikirain body shaming. Padahal sekarang tuh yang itu katanya lucu-lucu kan, yang agak lebar-lebar gitu kan. Makanya Tapi nggak semuanya suka yang ea tau Mbak. Aku jadi ingat suka. Cowboy Junior. Nggak tahu ya. Nggak tahu, Ebi bukan zaman gua. dari ya dasar orang tua. Zamannya nih. Aduh, debat cawapres itu nanti menjadi sesuatu yang tadi Mas Maki bilang itu entertainment banget. Emang gue sendiri juga menunggu-nunggu nih. Kemarin ya, Iya. kemarin pun juga kalau menurut aku lebih banyak lawaknya Mbak. Iya ya. Iya nggak sih? Tapi sebenarnya itu jantungan juga ya, kalau ada podium terus dikasih minuman itu juga bisa terjadi sesuatu tuh. Karena nggak terjadi, karena nggak ada apa-apa, cuman mic aja. Harusnya ada ya. Iya nggak sih? Mimbarnya segini harusnya. Nggak Kan gini, Piet, apa Mbak? Piet, gitu kan. Kamu itu siaran di sini kan karena kamu datang ke rumahku loh, Piet. Iya benar. Artikan sendiri lah pokoknya. Nah, ketika bicara mengenai Pak Ganjar, ya balik lagi nih, aku sih fokusnya pokoknya shiningnya Pak Ganjar sama Pak Mahfud atau Gama ini ya. Karena menurut aku shining ini perlu, alias bagaimana sih seorang calon presiden, terus kemudian juga ada pasangan hidupnya Bu Atiko, kan kemarin baru bareng-bareng juga ya. Oh iya benar. Dan beliau pada saat hari korupsi itu keren banget. Beliau bicara tuh, nih gue sedikit sharing ya, kemarin gue sama Banyak Kiai yang Wahab ya. Tapi aku mau sharing ketika beliau menyampaikan power tend to corruption. Ya. Kalau orang udah punya power itu miringnya itu ke korupsi. Nah, terus bagaimana kalau nanti Pak Ganjar terpilih jadi presiden? Beliau menyampaikan loh, si Bu Atikoh ini, beliau menyampaikan bahwa kalau saya itu udah cukup dengan diri saya. Mau apa sih, mau makan bagaimana sih, mau ini sampai segitunya. Kali ini kalau dikasih kekuasaan, ya dia akan memang untuk rakyat. Untuk rakyat. Ya mudah-mudahan Allah ijabah dan apa yang menjadi ucapannya itu benar-benar akan terjadi. Gitu. Amin. Kabul. Karena memang benar ya Mbak. Untuk menjembatani itu dan untuk mengekat itu lelaki kan kadang butuh seorang sosok perempuan ya. Benar. Sosok istri yang memang mengerti banget apa kebutuhannya, bukannya malah mendorong-dorong gitu loh untuk melakukan korupsi. Tapi kalau calon pasangan presiden yang lainnya kayaknya ada yang nggak punya pasangan, terus yang dorong dia siapa ya? Masa sih Mbak nggak ada? Oh nggak ada ya memang ya? Oh aku baru tahu. Ada nggak sih? Ada mantan istri. Oh. Tapi kan ini jangan khawatir, banyak ajudannya Mbak. Aman. Iya kan bisa ngurusin, bisa asprinya ya kan. Ada pembantu rumah tangga, ada ajudan apa gitu. Iya sih. Nggak usah khawatir, zaman sekarang canggih. Kita tuh sebenarnya nggak pengen ya membahas hal-hal yang di ranah pasangan sana ya. Cuman jadi beneran gemes deh. Serius deh. Kemana aja? Ya karena aku terbiasa kan untuk hal-hal kayak gini tuh aku dididik di swasta multinational company itu kita nggak fokus di orang lain, kita fokus di diri kita. Challenge itu bukan orang lain tapi diri kita. Kemarin tuh gue gimana, hari ini lebih baik lagi apa enggak gitu. Tapi kalau di ranah politik ini lucu juga gitu loh, berkaitan dengan hal-hal kayak gini, terus dengan cara yang sebenarnya curang tetapi kan selalu kalau kita ngomong curangnya yang mana dari pihak sana nyampein begitu loh. Curangnya yang mana, padahal gini loh Mbak, kadang gue nggak habis pikir gitu loh. Ini kan mereka kan pada pintar-pintar dan masyarakat Indonesia itu pintar loh Mbak, cerdas-cerdas. Iya. Bilang curangnya yang mana, udah jelas-jelas itu curang masih ditanya curangnya yang mana gitu. Kadang gitu suka aneh ya. Bukan aneh lagi, makanya ini negara ini luar biasa tantangan deh, mudah-mudahan deh pokoknya kita berjuang lah Piet, Benar, Mbak. menyuarakan ini dan kita
ini loh kaos Set. gue. Nanti kalau mesen ke Mas Maki ya, kok jadi jualan Mas Makinya. Tapi kaosnya bagus loh Mbak. Apanya? Ini kaosnya. Ya alhamdulillah. Set itu tuh bagus menurut aku ya kan. Iya, ini kan dipakai Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Aku nanti minta ya yang warna hitam. Maaf ya nanti pesen ke Mas Maki aja. Mas Maki nanti ketiban banyak ini. Banyak orderan. Ada hal yang menarik Apa? kemarin. Apa nih? Ada video yang ternyata keluar itu, yang ternyata dari Mundur Wir. Gara-gara tim ini. itu apanya? aduh, Mbak, kacau. lo tau nggak? Gara-gara si mundur Wir ini gara-gara teman-teman juga nih ya. Itu tuh kan lumayan Mbak, FYP ya kan. Apa itu FYP itu jadi viral lah. Kayak gitu. Oke. Emang susah agak ngomong baby boomer itu. Aduh. Tapi kamu ngomong gua baby boomer ya, tapi looks-nya tidak terlihat jauh. Enggak. Oke kok Mbak ya, Ya, 30-an lah sisanya. Mundur Wir, saingan gua aneh-aneh katanya lagi. Serius itu ada? Itu kan lagi rame juga gitu. Ya nggak apa-apa, namanya juga orang berhak kok. Iya, berhak memilih pekerjaan. Iya, memilih pekerjaan. Bekas narapidana bisa, Benar. bekas apa bisa, kan bekas. Jadi mau nanya tentang apa ya tadi kontennya? Itu kamu mau nanyain, kan aku dari Solo, Jawa ya, dia nanyain das itu apa Oh gitu. iya benar. Piet ini lahir Endas di itu Kanada. apa? Benar. Kanada pojoknya Depok. Endas Das itu itu apa, Mbak? kepala. Oh gitu. Kepala, dan itu Oke. kasar gitu. Dan itu kasar. Artinya Emang konteksnya mungkin lagi bercanda kali Mbak. konteks itu sebenarnya gini, nggak etis ketika seseorang yang boleh dibilang di struktur paling tinggi Iya. gitu menyampaikan gitu. Mau bercanda atau enggak seharusnya ya menurut aku, tapi bagus lah, nggak apa-apa, keluarkan Sering-sering aja sering-sering aja gitu, yang membuat orang harusnya berpikir gitu ya. Oke. Kalau lo gimana tanggapannya mengenai itu? Ya mungkin agak lumayan cukup kasar juga ya kan. Makanya waktu kemarin sempat viral, aku belum ngeliat tuh potongannya. Kirain tuh bercanda Mbak, ndasmu Eti. Dan gak nyangka aja dia seorang sosok menhan loh Mbak. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Ini Menteri Pertahanan loh Mbak. Loh, ini yang jaga negara loh, masa ngomongnya seperti itu sih di dalam suatu forum yang besar. Dan menurut aku itu lumayan cukup berbahaya ya, sangat membingungkan. Iya. Mungkin dengan nonton gitu. jurnal tertarik sama kita untuk melatih tata bahasanya Benar, lebih ini sopan Mbak, lah. kalau ini aja kan dia masih jadi ketua partai dan juga menhan, apalagi Bapak itu menjadi seorang presiden. Itu semua kata kasar jangan-jangan bisa dikeluarkan kalau nggak sengaja. Ya, artinya nanti badan televisi harus banyak ahli sensor. Keren bahasa. Lu jangan doain gitu dong. Ya enggak, ya Jangan lah. enggak, bisa pokoknya jangan- siap-siap kerja di luar negeri. Oh gitu. Tuh, teman-teman semuanya, ternyata Doi kalau yang kepilih adalah yang lain, dia bilang katanya mau keluar negeri. TKW. Mau nggak mau Mbak, ya kan? Terus ada lagi yang lagi viral ini mengenai video, mengenai sholat-sholat itu. Menurut lu gimana? Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Pak itu ya, Pak Tetot ya. Lagi nada-nada aja ya. Udah tahu dia namanya baik ya, nggak ada singgungan tentang menyinggung agama. Kepleset dikit ya kan. Udah tahu sekarang tuh banyak yang viral-viral cepet. Iya, diambil gitu ya. Langsung. Kasihan sih ya Mbak. Kasihan. Tapi ya udah karena saya nggak ngedukung ya. Iya, sudah bagus. Sering-sering aja seperti Iya, gitu. kita berharap pokoknya Pak Ganjar Mahfud ini selalu menyampaikan sesuai Benar, etiknya. sesuai dengan Iya. tata kromo yang baik. Yes. Dan juga para pendukung yang baik. Termasuk kita kali ya Mbak. Iya dong, harus dong. Kalau aku sih benar-benar in love banget. Bukan kepada personalitinya saja, tetapi dengan visi misi yang ada. Banyak sekali. Kemarin kita sudah datengin korban KDRT, Oh, revitalisasi yes. perempuan. Benar. Kemudian kalangan ulama. Kenapa kalangan ulama menyukai agama ini? Karena memang beliau-beliau itu ada sisi-sisi di mana akan menjadi seseorang yang amanah, kemudian leadershipnya yang Amanah, jelas. Sidik, Fatona. Fatona gitu ya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan anak muda yang hopefully nanti
Benar-benar di tanggal 14 Februari selain nanti nyoblos saya di nomor gitu. Jangan lupa nyoblos nomor 3. Iya, promo sedikit. Iya, karena kan menjadi kepanjangan tangan ini Oh, juga iya, harus benar. berjuang juga, Mbak, Piet. aku mau nanya nih, sejauh ini kendalanya apa sih kalau misalkan turun di dapil? Padahal aku udah tahu sih Mbak, cuman Gengs, ini tuh mengundurkan diri karena nggak cocok sama Iya, presidennya partainya, dia bener. nggak cocok, tarik berkas. Dan dia waktu itu ke rumah itu, bagaimana ya Mbak, ya udah tarik berkas aja, presidennya kan beda. Dia ketiga, calon presidennya ke satu, ya gimana, ya, jangan ini kan sembung masalah gitu. integritas diri Mbak. Aku tuh dulu Mbak, cerita dulu Keren. ya. 2021 tuh aku Ah. udah turun ke dapil Mbak. Wow, terus 2020, terus 2021, 2022 Turun udah ke dapil. udah ngelakuin banyak hal lah, kegiatan-kegiatan sosial, ke sekolah-sekolah, ke masyarakat luas. keren. Dan ya namanya itu yang bayar rezeki, belum rezeki, dan ini kan masalah komitmen diri aku Mbak. Kalau misalkan aku sampai detik ini di usia muda aku nggak punya integritas seperti teman-temanku yang lain gitu ya kan, yang Iya. lain, bangsa ini mau dibawa kemana? Karena kan ada yang namanya regenerasi. Keren banget sih. Ya kan? Yo. Nggak mungkin dong kayak sorry to say Mbak Zen atau mas-mas bapak-bapak yang lain ini bakal awet muda terus ya kan. Nah yang membawa bangsa ini ke depannya ini kan orang-orang kayak aku, teman-teman yang lainnya Mbak. Tuh, sana sini itu. Itu. Masih muda semua sih kecuali gue. Belajarnya ya itu masalah tentang komitmen diri dan integritas dong. Kalau Benar, integritas kita udah oke, udah mantep, insya Allah ya Mbak, ke depannya itu udah nggak akan salah jalan lah. Dan ternyata integrity itu adalah sesuatu yang harus dipunyai semua orang. Bahkan Yes. ada yang menolak unflop dari seseorang juga untuk pindah paslon. Tapi dia tetap di tiga. Keren. Itu sebenarnya yang diperlukan di semua masyarakat Indonesia. Benar. Dia harus cerdas untuk memilih. Makanya kita-kita ini adalah penyambung lidah, Piet. Untuk menyampaikan ke masyarakat halayak, untuk mengetahui siapa yang akan nanti menjadi calon pemimpin bangsa ini. Yes. Jangan Yang layak. orang-orang yang punya track record berbahaya. Ya kan? Benar. Nah itu juga jangan dengan track record yang mungkin belum mampu juga ya sebenarnya. Kalau kita lihat Pak Ganjar punya track record yang luar biasa di fungsional, struktural, capability-nya. Pak Mahfud juga. Jadi kan udah komplit gitu loh, komplit gitu. Jangan Jadi, diragukan lagi lah ya Mbak. iya, mau dibawain envelope. Kalau lu gimana? Diterima nggak? Ya kita terima, kita tapi coblos yang lain. Tapi kalau disorot media lu terima nggak? Enggak lah Mbak, aku bilang nih buat yayasan gitu ya kan, nih buat bakti sosial atau apa, enggak. Nah ini contoh anak muda integritasnya Benar. ada dan juga Karena uangnya Mbak nggak ini. seberapa Mbak, uang nggak seberapa, nama baik Mbak. Itu ya? yang kedua. Terus juga ya orang akan memandang kita hanya dengan rupiah. Ada sesuatu hal yang nggak bisa dibeli orang Mbak ya. Betul, integrity itu paling nomor satu. Dan kita masih optimis kok negara ini, walaupun kata orang Indonesia tidak baik-baik aja sekarang, tapi ada masanya. Kita harus recover, kita harus menjadi, Benar. ya kan, kita itu hidup di negara yang luar biasa loh. Benar. Gitu. Karena Indonesia itu akan unggul. Dengan apa? Dengan Indonesia Ganjar unggul. Mahfud. Tuh, percepatan Indonesia unggul. Percepatan Indonesia unggul. 2045 Indonesia emas. 2045 Iya. Indonesia emas, terus bonus demografis ini di 2030 Betul, ditampung dan difasilitasi dengan Betul baik. sekali, cocok. Makanya jangan lupa juga coblos nomor 6 untuk jadikan satu. Dua kali nih ya, dikit. Abis ini kena ini. Oh iya, charge goyangan nih. gue gini aja deh. Karena, Mau senam ya Bu? enggak, nanti kan diedit konten, ada apa kreatornya kan ada musiknya. Udah lebih ngerti. Kita lebih rileks lagi, apalagi kalau sebenarnya gue pengen banyak tuh ngomong gitu. Oh, jangan banyak-banyak. Banyak takut hilang. Takut hilang. Kok ngeri ya? Hari gini gitu loh masih ada acara kayak gitu. Udahlah, Emang ini beneran demokrasi. dulu pada hilang ya Mbak ya? Kan banyak yang hilang. Oh, 98. ngomong hilang Mbak. Iya. Itu lagi ramai sekarang ketua BMTET dicopot ya? Dicopot karena kasus seksual. Wah. Gue nggak ngerti, ini mesti tanya lagi sama si Melki. Udah deh, gue langsung ngomong deh. Ki, Melki. Kasian ya Mbak ya? Hah? Kayaknya kasian gitu. Apakah kasusnya memang benar terjadi atau tidak? Itu konsekuensi. Kalau gue bilang ya, segala sesuatu kadang benar, kadang salah, tapi lo harus siap dengan konsekuensi lo.
kalau menurut gue. Kasihan atau enggak seorang ketua BEM ini udah tahu apa yang dia lakukan, dia udah memperhitungkan konsekuensinya seperti apa. Pencopotan itu sesuatu yang sepele. Iya, benar. Asal jangan dicabut nyawanya aja. Kalau itu udah bukan sepele lagi, Mbak, berat. Come on lah. Kadang-kadang ini kan ya namanya ya, janganlah. Aku juga ini kita menghimbau aja ya. Benar. Siapapun, Hati-hati. apapun diperintahkan untuk kezaliman, kejahatan, tolong difikirkan karena ya bisa jadi mengikuti perintah tapi lupa ya bahwa sebenarnya dia yang melakukan hal tersebut juga punya keluarga. Bayangin aja kalau anak-anaknya diapa-apain kan gitu ya. Udahlah, Karma itu benar terjadi. Yes. Kita pemilu damai dan indah. Terus menampilkan kemana ya kejempolan kejempolan semua paslon. Lu gimana sih, Piet? Yang penting adalah jujur dan adil. Jurdil Ya. Jujur Jadi dan pemilu adil. saat ini tuh harus jurdil, Mbak, ya, jujur dan adil. Aduh, jangan saya ditutup-tutupi dan berharap. jangan dicurangi. Ya gitu deh. Ya. Pokoknya kalau sampai curang, ingat di atas kamu masih ada Tuhan. Oke. Pasti. Jabatan itu sementara ya, Mbak, ya. Ya, di atas ada lampu. Di atas ada CCTV. Jabatan sementara, guys. Jadi Iya, mohon guys. baik-baik ya. Kita nyebutnya hidup yang guys apa benar-benar. friends atau gengs atau apa ya? Geng sih mudah banget. Apa deh, Mbak, terserah deh. Ya, Aku guys. Kamu guys ya. Apapun itu pokoknya kita tunggu. Yang namanya debat sebenarnya tidak mempengaruhi hasil. Tetapi di debat ini adalah ajang di mana performan ini bisa ditampilkan. Bagaimana menjawab pertanyaan, lalu bagaimana mengendalikan emosi. Gitu. Terus bagaimana juga bisa mengencourage, tahu nggak bahasa mengencourage itu, memberikan pengetahuan, menginfluence. Ya, di sini sebenarnya sinarnya itu terlihat, Piet. Dan kali ini mesti ini banget gue sumpah deh, gue penasaran banget yang itu nanti ngomong apa ya. Gue takut dia kalau ditanya nanti yang jawab juru bicara saya gitu kali. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan langsung ditujukan ke beliau berdua. Yang jadi juru bicara di sebelahnya ketawa-ketawa nggak enak loh. Lu buka deh itu YouTube-nya. Mbak, gue sih cuma Asli, mau malu bilang banget. Mbak sama lu, hati-hati. Hati-hati nanti aku kurus gitu. Hati-hati, hati-hati. Ya, oh iya, aku selalu berhati-hati sih. Ya, hati-hati, Alhamdulillah. maksudnya kalau di mana-mana ya kan. Namanya juga perempuan nyetir sendiri ya. Apalagi pakai Hyundai. Lu nggak usah mention merek dong, kagak di endorse. Dia lebih hati-hati lagi karena dia naik. Hati-hati lu pakai helm Gojek. Apa sih pakai Gojek? Lu pakai Gojek. Aduh, ampun deh. Generasi, Mbak, generasi. aku mau nambahin, Mbak. Tadi kan Mbak Zin bilang kalau misalkan besok itu ajang cawapres menampilkan sisi-sisi terbaik mereka, ya kan? Nah, tetapi dalam lingkungan masyarakat ini seharusnya juga jadi kacamata masyarakat luas. Nah. Untuk apa? Untuk melihat calon mana yang sebenarnya itu berhak ya, Mbak, berhak untuk menjadi calon pemimpin. Karena apa, pasti kita cari pemimpin ini yang bagus-bagus dong, Mbak, bukannya cuma asal ngomong dong. Jangan salah pilih. Nanti hasil dari cawapres debat tersebut itu adalah gambaran nih Indonesia mau dibawa kemana ke depannya. Kalau kalian teman-teman semua salah pilih, aduh, nggak ada tuh namanya 2030 bonus demografi yang bagus-bagus ya kan, nggak ada tuh namanya Indonesia Emas 2045. Karena udah salah langkah nanti ke depannya. Ya, oke, semoga saja semua terjadi pasti ada alasannya. Yes. Dan tidak ada daun yang jatuh tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan lihat bagaimana nanti di 2024. Jangan lupa di Februari, Yes, 14 Februari itu hari apa ya? Ya. Kalau Rasulullah suka angka ganjil, tapi pilihlah angka ganjil yang terakhir, artinya tanggal 3. Nah, tapi kalau saya personally, saya angkanya genep ya, jangan lupa ada ganjil genep. Ganjil genap, berarti tetap dipilih ya kan? Tetap ya. Jadi buat gimana, Piet? teman-teman, kalau misalkan ada rekomendasi narasumber yang ingin Jangan ditampilkan, boleh dong, Mbak. Boleh. Atau ada tema-tema yang menarik yang ingin kita bahas di sini, boleh
monggo langsung aja mention di bawah ini. Ya, dan juga untuk para pengusaha yang mau istilahnya mengendorse juga, dibuka kesempatan juga, insya Allah tentunya ini juga akan kita promosikan. Iya. Nanti juga ada di bawah ini nomor teleponnya, silahkan Nggak ada. menghubungi. Nggak ada, nanti ada. Kamu tuh jangan gay banget deh. Gay banget deh. Hilang. Oke, jadi seperti itu. Walaupun kita bercanda, sebenarnya kita serius. Sebenarnya kita tadi ngobrol-ngobrol kayak gini adalah mengulas beberapa isu yang Yes, sudah benar. ada. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan karena Benar. ini katanya lagi tinggi COVID-nya. Gue nggak tahu apakah Jangan real atau sampai enggak. batuk-batuk kayak saya. Ya, terus kemudian pemilihan takutnya juga ditunda-tunda Iya, lagi. jangan nggak- sampai. Ya kan? Jadi jaga kesehatan, tetap semangat dan cari berita-berita yang bermanfaat ya. Dan pilih calon presiden Nomor dan nomor 3. 3. Ada di Pak hati. Ganjar Mahfud. Ya, nomor Oke, 3. jangan Thank you salah pilih. semuanya. Ada salah-salah kata, saya Zeni Rahayati minta maaf lahir dan batin. Ya. Dan saya Jangan dendam Piet ke semua. Cynthia Mawar Iya. juga minta maaf sama minta yang lain. Minta dicoblos sayanya tentunya. Kita ketemu lagi ya Oke. Piet nanti di acara Yes. apa? Di Piet? acara di Main TV juga Jurnal. pastinya di jurnal ya Mbak. Di Karena jurnal. pasti masih banyak tema-tema Yes. dan narasumber yang menarik. Oke, kita pamit undur diri. Ganjar Mahfud Assalamualaikum tenang. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh di jurnal. Bye. Bye-bye.